Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi ini saya membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya berharap saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Beginilah bunyinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, dalam sabda ini mengingatkan kita bahwa kasih kita kepada sesama menentukan kasih kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kasih kita kepada Tuhan menentukan kasih kita kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, kasih itu menuntut hubungan timbal balik yang tak dapat dipisahkan. Perlu saudara-saudari ketahui. Memisahkan dengan yang lain menjadikan kasih itu tidak berarti sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, apalagi memisahkan diri dari Allah sebagai sumber kasih. Itu tidak mungkin. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya. Kita kutip kalimat ini ya. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka saya pastikan bahwa dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta, saya pastikan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ingat saudara, sudah jelas-jelas. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, saya pastikan kepada saudara-saudari semua, dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan karena barang siapa mengasihi Allah, ini menarik sekali saudara. Dan barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya juga. Dan barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Namun, perlu kita insafi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa dalam mengasihi ada begitu banyak rintangan yang menghadap, yang menghalangi kita. Tapi saya percaya saudara bisa lakukan. Tapi saya percaya saudara bisa. Bukan karena dorongan orang lain. Bukan karena himbauan orang lain. Tetapi dari diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, ada 7 kasih di dalam Alkitab.
ada 7 kasih di dalam Alkitab. Perlu saudara-saudari ketahui. Yaitu, pertama, kasih eros. Kasih eros itu adalah cinta romantis. Yang kedua adalah kasih philia, yang dimaksud dengan kasih sayang. Yang ketiga adalah kasih storge, yang dimaksud dengan familiar love. Yang keempat adalah kasih pragma, yang artinya adalah enduring love. Yang kelima adalah kasih philautia, yang dimaksud dengan cinta diri atau belas kasihan. Yang keenam adalah kasih ludas. Yang dimaksud kasih ludas ini adalah cinta yang menyenangkan. Yang ketujuh adalah kasih agape. Nah, yang terakhir ini adalah artinya cinta tanpa syarat. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, dari beberapa kasih yang telah saya utarakan, ada 7 item, saya mengutip 4 kasih yang harus kita teladani. 4, saudara. Pertama, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tak bersyarat. Cinta yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Saya kasih contoh saudara-saudari. Maksudnya di sini kasih yang tak bersyarat ini adalah kasih yang tidak meminta imbalan kepada seseorang. Contohnya, saya membantu seseorang di jalanan yang sedang membutuhkan. Dia sedang membutuhkan minuman. Namun saya membantu dia tanpa harus meminta imbalan. Atau saudara, satu contoh lagi. Ketika kamu membantu seseorang, jangan engkau sesekali meminta imbalan. Jika Anda melakukan hal demikian, itu tidak bagus, saudara-saudari. Yang kedua, saudara, kasih phileo. Yang dimaksud di sini adalah kasih yang bisa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Kasih yang bisa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Saya kasih contoh, saudara, kepada kita semua. Kasih yang dimaksud di sini adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita stay, baik di rumah, di lingkungan, kita tetap mengasihi. Orang yang tidak kamu kenal pun engkau kasihi. Jikapun ia bukan saudaramu, kau kasihi. Jika Anda melakukan hal demikian, maka percayalah, Tuhan mengasihi engkau. Yang ketiga adalah kasih eros. Adalah kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Kasih yang muncul karena ada perasaan yang menginginkan. Jika saudara-saudari sukses nantinya, saya berharap saudara-saudari ada rasa menginginkan orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang di sekitarmu pengen seperti kamu. Bukan malah menjatuhkan. Contohnya saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Anda sudah sukses. Anda sudah punya jabatan. Anda sudah punya pekerjaan. Namun,
di perusahaan, kamu menginginkan seseorang bekerja tanpa harus berbelit-belit. Itu adalah kasih eros. Yang terakhir adalah kasih storge. Yang dimaksudnya di sini adalah kasih mesra orang tua karena ada perasaan. Kasih storge adalah kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Ada pepatah mengatakan, tidak ada harimau memakan anaknya. Maka kasih orang tua melebihi dari kasih anak. Saya ajak teman-teman semua, hormatilah ayah dan ibu. Kau kasihi dia, kau taati dia, karena orang tua adalah nomor satu di dalam hidup kita. Saya percaya, saudara-saudari, jika mengasihi orang tua, jika taat kepada orang tua, maka Tuhan, upahmu dari Tuhan lebih besar. Kasih orang tua lebih besar dari kasih anak. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Di dalam Alkitab perlu kita ketahui bahwa ada beberapa arti kata kasih yang telah saya kutip. Adalah pertama, kasih adalah perintah. Kasih adalah perintah. Ini menarik sekali, saudara. Di mana pada ayat 2 Yohanes pasal 1 ayat 6a mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Tuhan itu sudah memerintahkan kita, saudara-saudari, supaya saling mengasihi. Kita mungkin gak akan selalu bisa mengontrol emosi, saudara-saudari. Dan Tuhan pun tak mungkin selalu memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Dia sudah tekankan, saudara. Tuhan tidak akan selalu bisa mengontrol emosi kita. Tuhan tidak mungkin selalu memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Namun, diri kita sendiri yang melakukannya, saudara. Kita harus ada niat, kita harus ada komitmen. Bayangkan, saudara-saudari, gimana kalau Tuhan harus memerintahkan seorang anak kecil yang nangis? Gimana? Bayangkan. Supaya tiba-tiba kita senang. Bayangkan gimana kalau Tuhan harus memerintahkan seorang anak kecil yang nangis supaya tiba-tiba kita senang. Supaya tiba-tiba senang. Tidak, saudara-saudari. Maksudnya di sini adalah kita harus berinisiatif sendiri. Kita harus punya komitmen sendiri, saudara. Harus ada komitmen. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Mengasihi orang lain lebih dulu, itu perintah Tuhan. Mengasihi orang lain lebih dulu, tanpa harus diperintah. Perlu saudara-saudari ketahui. Yang kedua adalah, kasih adalah pilihan. Ini menarik sekali, saudara. Satu ayat yang saya kutip, yaitu dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu
Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Kalau kamu bertindak mengejar, ingat saudara, kalau kamu bertindak mengejar sesuatu, itu artinya kamu membuat pilihan, saudara. Kamu membuat pilihan. Begitu halnya juga dengan kasih. Mengasihi adalah pilihan. Right? Mengasihi adalah pilihan. Kita diberi pilihan untuk mengasihi atau tidak. Kitalah yang memilih mencintai orang lain sama seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita. Saya percaya kita mengasihi orang lain seperti Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita semua. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Yang ketiga adalah kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah tindakan. Di mana pada ayat yang saya kutip adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di sini saudara-saudari saya mengajak kita semua. Kasih atau cinta harus dibuktikan oleh tindakan atau perbuatan. Bukan dengan hanya omongan saudara-saudari. Kasih itu dibuktikan oleh tindakan dan perbuatan. Setiap hari Tuhan telah menyediakan kesempatan supaya kita menunjukkan kasih ke sesama teman, orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya saja saudara, hanya saja kita sebagai umat manusia suka mengabaikan dan terlalu sibuk sama diri kita sendiri, job kita sendiri. Bagaimana Ia memberkati pekerjaan kamu kalau kamu tidak mementingkan, menomorsatukan, mengasihi itu lebih penting daripada mementingkan pekerjaan, mementingkan diri sendiri. Apakah kamu pernah berpikir seenggaknya dulu menanyakan kabar ke orang lain pertama kalinya? Apakah kamu pernah tergerak pengen menyapa seseorang lebih dulu? Pernahkah saudara-saudari melakukan seperti begitu? Saya yakin sebagian. Dan saya percaya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kamu dapat tergerak hatinya, kamu dapat tergerak melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudari pengen membantu orang lain saat mereka tampak kesulitan? Apakah sudah saudara lakukan hal demikian? Jika seseorang merasa kesulitan, apakah saudari tanpa ada perintah kamu membantu? Saya yakin dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kamu dapat melakukannya dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Yang terakhir adalah kasih adalah komitmen. Ini menarik sekali saudara. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi saya bacakan saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan kalau kita tidak bisa membangun hubungan kepada orang lain? Saya ajak teman-teman semua, mari bangun hubungan kepadamu, mari bangun hubungan kepada orang lain, baru bangun hubungan kepada Tuhan. Itu terlebih dahulu. Bangun hubunganmu sendiri dulu kepada orang tua kamu, bangun hubungan kamu kepada teman-temanmu, baru engkau bangun hubungan kamu kepada Tuhan. Kalau saja kamu tidak bisa membangun hubungan kamu kepada teman-teman kamu, kepada sebaya kamu, kepada saudaramu, kepada orang tua kamu, bagaimana kamu membangun hubungan kepada Tuhan? Membangun hubungan yang harmonis, membangun hubungan yang bahagia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, saya percaya dengan saya mengatakan, menjelaskan firman Tuhan ini, walaupun tidak sedalam mungkin, saya percaya saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada perubahan jika setelah mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun tidak sedalam mungkin, tetapi Tuhan, saya pastikan, tetapi Tuhan mendalamkan di dalam pribadi teman-teman semua. Jika ada komitmen, jika ada niat, maka saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkah, dapat menjadi tuntun, dapat menjadi pedoman, dapat menjadi acuan kepada kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita stay. Saudara-saudari yang saya kasihi, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi saudara-saudari. Saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan aktivitasnya, dan utamakan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan saya, dan utamakan mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan mengasihi Tuhan. Saya percaya teman-teman bisa lakukan, saudara-saudara saya, saudari-saudari saya bisa melakukan hal demikian. Terima kasih. Shalom.